pagi. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di Ocehan Akhir Pekan. Dan pagi ini topik kita berbicara tentang berjumpa Tuhan Yesus. Berjumpa Tuhan Yesus. Apakah kita beruntung ya dengan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Karena kita itu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita pikir betapa beruntungnya bila kita hidup di zaman Tuhan Yesus, kita pasti akan mengikuti Dia, bukan? Dan lebih dari orang lain. Tapi apa memang demikian? Apakah orang yang berjumpa Yesus itu beruntung ya? Hari ini kita akan baca dari kisah dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 11 yang menjelaskan bahwa ada memang yang beruntung, ada yang tidak beruntung bertemu Tuhan Yesus. Tapi mari kita baca dulu bagian awalnya. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar ya, ia ini Tuhan Yesus sudah berada lagi di bait Allah. Ini Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi sekali. Kemudian seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar. Jadi pelajaran pertama dari sini, kita bisa bertemu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi kita, berkenan untuk berjumpa dengan kita. Yang kedua, tempat pertemuannya itu yang lumrah itu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Di situ tempat secara natural bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, ini bukan asal bertemu sehai begitu ya, tapi juga ada pengajaran. Jadi pada saat bertemu, Tuhan Yesus bercengkrama dengan mereka dan memberikan pengajaran. Nah, jadi kalau kita baca keseluruhannya, kita melihat bahwa ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok yang diceritakan di sini. Yang pertama itu yang disebut rakyat. Disebut rakyat kelompok 1 itu yang ingin mendengar firman Tuhan, rindu mendengar penjelasan firman Tuhan, dan juga menerima pengajaran. Jadi kelompok pertama itu adalah yang ingin mendengar firman Tuhan. Nah, tapi ada kelompok yang kedua ya. Di ayat berikutnya itu disebut orang Farisi ya, sama ahli Taurat. Mereka juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang ini yang sebetulnya harusnya paling beruntung ya, karena mereka itu menguasai isi Taurat, kitab suci, dan hidup juga penuh mentaati peraturan keagamaan. Jadi mereka yang paling saleh di antara orang-orang ini, sehingga mereka seharusnya yang paling gembira ya didatangi Tuhan Yesus. Tapi entah mengapa kelompok kedua ini datang dengan niat yang tidak baik. Bukan untuk bertemu begitu saja, tapi dalam rangka untuk menjebak Tuhan Yesus, sehingga mereka itu mendatangi Dia dengan maksud untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Semakin tinggi kita ilmunya, kita barangkali jadi tidak ikhlas ya, melihat ada orang seperti Tuhan Yesus masih muda 30-an tahun, tapi sudah punya pendengar, rakyat begitu banyak datang mendengar mereka. Sedangkan orang Farisi ini tidak ada yang mau ketemu. Karena begitu ketemu ditanya-tanya hal-hal yang ketaatan dia terhadap peraturan Yahudi itu ya. Jadi sudah ada 2 kelompok, dan terakhir orang Yahudi ini menyeret seorang perempuan yang dikatakan kedapatan berzina, dan mereka datang kepada Tuhan untuk mencari hukuman apa yang paling pas untuk perempuan ini. Jadi kelompok ketiga ini ada orang-orang yang tidak bermaksud ketemu Tuhan Yesus, dan mungkin tidak mau ketemu Tuhan Yesus dengan alasan-alasan tertentu, tapi oleh orang lain diseret ya, didorong, dipukul, barangkali dicambuk supaya dia datang ke Tuhan Yesus. Jadi berjumpanya itu terpaksa. Istilahnya tuh terjerembab. Ya, di kaki Tuhan Yesus ditendang.
Jadi ada kelompok yang ketiga yang barangkali sibuk dengan kehidupannya atau merasa tidak layak ya, berdosa, saya orang yang tidak benar, kemudian mengalami satu situasi yang dia tidak kehendaki, dipaksa sehingga terjerembab di kaki Tuhan Yesus. Ini orang yang ketiga. Tapi pada akhirnya siapa yang bertahan paling akhir untuk bersama-sama Tuhan Yesus? Dikatakan di situ ya, kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak punya dosa duluan menghukum perempuan ini. Kemudian yang menarik, kita bisa loncat ke ayat 9, dia berbunyi begini, tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mereka itu semua yang hadir di situ ya, bukan cuma orang Yahudi, karena mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi tinggal berdua. Jadi sebetulnya ada rakyat-rakyat, ada pemimpin-pemimpin mereka. Semua perlahan-lahan meninggalkan ini. Saya tidak begitu mengerti mengapa ya. Tapi dugaan saya, mereka tidak mau bersama-sama perempuan berdosa, tapi merasa juga tidak bisa melemparkan batu pertama ya. Jadi di ujung drama yang kita lihat ini terjadi di Bait Allah, semua meninggalkan perjumpaan. Jadi tidak bersedia lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tinggal orang yang dipaksa ini untuk datang terjerembab di kaki Yesus. Mengapa dia bertahan di situ? Saya menduga ya, ada beberapa pengkhotbah itu mengatakan perempuan ini selama hidupnya itu dipenuhi oleh hinaan, nafsu, mata yang melihat kepada dia itu mata yang menghina, merendahkan. Pada saat dia terjerembab bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasakan sesuatu yang lain. Satu mata yang penuh kasih ya, mata yang penuh pengampunan, satu mata yang bebas dari memperlakukan dia sebagai objek. Untuk pertama kali dia merasa ada orang yang betul-betul menyayangi dia dan mengampuni dia. Jadi dia bertahan di situ. Jadi apa yang kita cari dari perjumpaan ya? Kita bisa menjadi seperti kelompok yang pertama, rindu mendengarkan pengajaran. Jadi kita ingin tahu Tuhan yang benarnya itu seperti apa, dan kita dipuaskan oleh itu. Dan ada juga kelompok yang kedua, ingin mengetahui hukuman apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi yang satu ingin menerima berkat firman, yang satunya lagi ingin melihat bagaimana Tuhan menghukum orang yang tidak mengikuti aturan-aturan mereka. Nah, ada kelompok yang ketiga ini, yang dia cari itu adalah kasih sayang dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Jadi dia mencari itu, mungkin tidak sengaja ya, tapi dia menemukan itu, dan buat dia itu ini jauh lebih penting. Itu yang menyebabkan dalam kondisi apapun dia bertahan sampai akhir, sampai disuruh pergi oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan perjumpaan itu. Sedangkan kelompok yang pertama dan yang kedua, yang pertama mungkin sudah dipuaskan, tapi melihat kelompok yang kedua itu pemimpin mereka bukan mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak mengikuti hukum Taurat, mereka perlahan-lahan pergi. Bisa karena Tuhan Yesus atau karena ada perempuan itu. Dan mereka heran mengapa Tuhan Yesus mau duduk terlalu dekat dengan perempuan yang berdosa ini. Jadi sosok ya yang kita cari pada Tuhan Yesus itu, pada Tuhan itu kalau kita ingin berjumpa, bukan pemuasan rasa ingin tahu kita atau pemuasan rasa kemarahan kita ya, tapi kita ingin melihat kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan, perjuangan dari Tuhan. By the way, ini Tuhan Yesus sedang menuju Kalvari sebetulnya situasi ini ya. Sudah hari-hari di mana dia sedang ada di Yerusalem untuk merayakan Hari Pondok Daun.
setiap saat kita mendapat kesempatan ya untuk berjumpa Tuhan Yesus, tidak harus hidup di tahun 0 itu ya. Karena Yesus pernah berkata ya pada seorang perempuan Samaria, dia berkata bahwa akan tiba waktunya kita tidak lagi menyembah Tuhan di bait Allah, yang di Yerusalem, tempat drama tadi terjadi, tapi kita akan menyembah di dalam roh dan di dalam hati kita. Jadi tiap diri kita itu, di dalam sanubari kita itu ada roh Tuhan, ada Tuhan Yesus di dalamnya, dan di situ kita berjumpa. Dan waktu itu dia mengatakan akan tiba waktunya, dan waktunya sudah tiba. Hari ini kita hidup di era yang Tuhan itu hadir, bait Allah kita itu adalah bait Allah. Di situ kita bisa berjumpa Tuhan. Ya, kita barangkali ingin mendengar pengajaran dari Tuhan. Ya, barangkali hati yang kita sakit ingin Tuhan yang melakukan pembalasan seadil-adilnya, bisa begitu. Tapi belajar dari perempuan ini, kita datang pada Tuhan untuk melihat kasih Tuhan, mata Tuhan yang menyayangi kita, pengampunan yang Ia lakukan untuk kita, sehingga kita itu diterima layak menjadi anak-anak Allah. Asik ya. Selamat berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam diri kita. Mungkin kita datang untuk menikmati pengajaran, oke. Atau kita sedang pedih hati, sakit hati, ingin Tuhan barangkali membalasnya, oke. Tapi mari kita belajar dari perempuan itu. Kita datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia, mengenal kasih-Nya yang dalam itu, dan menikmati kasih sayang yang hangat dari Tuhan, dan juga pengampunan dari Tuhan, penerimaan dari Tuhan akan kita, dan disucikan untuk kita layak menjadi anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.